Mas Hartono, apa saja sih poin-poin yang mempengaruhi kita bakal dipilih Sajang Korea? Di sini maksudnya SLC yo. Kira-kira apa aja daripada teman-teman penasaran? Simak video ini sampai habis ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video ini spesial banget, aku bikin video request dari teman-teman setelah kemarin aku bikin video bahas mengenai SLC ku turun kapan, dan ternyata respon dari teman-teman itu sangat positif banget. Tentunya sebelumnya tak doain buat teman-teman yang lagi nunggu SLC, mudah-mudahan segera dapat SLC sesuai yang diinginkan, dapat pabrik yang bagus, ketemu sama orang-orang baik. Ya wes, gak panjang lebar, aku gak mau membahas mengenai yang SLC teman-teman, tetapi aku mau bahas mengenai poin-poin ataupun yang teman-teman penasaran kan, yang bikin cepat dapat SLC, cepat dipilih. Karena tidak dipungkiri yo, ini sedikit informasi untuk teman-teman perlu bolo-bolo ketahui bahwa sebenarnya orang yang lama dapat SLC itu bukannya nggak disodorkan, tetapi sudah disodorkan ke pihak pengusaha atau pihak sajang, tetapi di skip, entah karena melihat wajah yang kurang gimana, atau melihat postur tinggi badannya, atau melihat berat badannya kayak gitu. Jadi tak kasih gambaran sedikit. Misal di sini yo, ini pabrikku ini mau ngambil 2 orang. Kalau jadi ini mau ngambil orang Indonesia sebagai gantinya aku. Karena aku kan disuruh entry, nggak mau, aku nggak re-entry, nggak tak ambil. Terus dari ngambil 2 orang ini dari pihak Nodongbu itu bakal disodorin 6, kalau nggak salah 6 orang. Jadi misal minta 1 itu nanti dikasih 3, dipilih 1. Minta 2 dikasih 6, dipilih 1. Dan di situ sebelum meminta pekerja ini yo, ini dari kantor ini mengisi beberapa poin-poin. Ada banyak bolo poin-poinnya itu yang diisi dari pabrik sini secara online yo, sebagai pengusaha yang akan merekrut atau memperkerjakan PMI, entah PMI entah dari negara manapun, itu ada pilihannya bolo. Jadi yang mempengaruhi itu ada banyak faktor. Terus apa aja mas? Apakah nilai berpengaruh? Lek nilai koyo enggak bolo, karena dulu yo, dulu aku pas dipilih itu dari seniorku juga cerita bahwasanya itu orang kantor cerita, ini aku mau ngambil orang Indonesia, orangnya tinggi-tinggi 3 ngono ya kan. Kan emang kita bertiga itu tinggi-tinggi, terus kita bertiga bobotnya banyak karena gemuk-gemuk. Waktu itu aku inget bobotku itu 72 bolo, tapi aku nggak segini dulu kelihatan gemuk ya. Sekarang bobotku berapa? 84, tetapi kok nggak gemuk, kok bisa? Aku nggak tahu bolo. Ya wes, ini beberapa faktor yang mempengaruhi itu, kata seniorku waktu itu dilihat dari wajah. Jadi yang dikasih tahu itu 3 itu kelihatan wajahnya, yang dilihat wajahnya, terus tinggi badannya, terus sama berat badan, udah itu tok. Tetapi ternyata sebelum ngambil merekrut itu ada banyak banget yang diisi loh bolo. Nggak cuma ngelihat itu tok, enggak, ngelihat dari wajah sama apa, berat badan, tinggi badan itu ketika sudah dikasih opsi sama Nodongbu. Jadi misal teman-teman yo lama yo, mohon maaf, kadang kan ada yang SLC-nya sampai 2 tahun lebih, ada yang sampai 3 tahun, sampai masa aktif apa, masa aktif itu loh, sertifikatnya mati itu nggak dapet SLC loh. Itu bukannya nggak dipilih, bukannya nggak disodorin, nggak, tetapi teman-teman itu di skip terus. Misal teman-teman pengen di Deku yo, pabrik karet gitu, rubber forming, kayak aku dulu kan rubber forming, itu bolo-bolo mungkin udah disandingin sama Mas Hartono, disandingin sama teman-temanku yang 2 itu. Jadi dulu minta 3 kan, aku datang dari Indonesia itu 3 orang, itu berarti disodorin 9 yo. Berarti yang 6 kan kebuang. Itu mungkin salah satunya itu teman-teman yang SLC ini lama dapet, karena entah dari wajahnya kurang meyakinkan, atau mungkin wajah ini bukan sosok pekerja keras, ini bukan sosok orang yang bisa dipercaya, karena seorang sajang atau seorang HRD atau atasan kantor itu bisa
melihat karakter seseorang atau kepribadian itu cuma dari ngelihat wajah, dari foto, entah itu dari mata, dari hidung, dari kupingnya seperti ini bolo. Jadi bolo-bolo pastikan yang belum sending ini, sebelum sending jangan lupa mandi dulu. Ben piye yo setidaknya iki bolo-bolo iki fresh lo, lek foto lo, foto nggo sending iki. Jangan foto yang kayak penting ini foto. Ini tak tunjukin fotoku ya bolo, bentar tunggu. Ini fotoku yang tak pakai buat sending. Lek bolo-bolo melihat ini pasti bolo-bolo sebagai sajam ya wis langsung dipilih nggak pakai lama ini loh. Fotoku bolo, tak tunjukin ya. Ini. No, payo. Ini pun aku pakai baju nggak asal-asalan bolo. Ini aku pakai baju pun pakai kayak apa ya? Sebuah warna itu kan sebenarnya nggo dunia iki kan khususnya nenggok dunia kerja yo, dunia perkantoran dan dunia perbos-bosan itu ada artinya bolo. Kayak warna merah kan lambang keberanian kayak gitu yo. Iki backgroundnya aja merah, ada yang putih juga bolo. Tapi fotonya tetap sama, cuma ini loh banyak fotoku masih no. Sama bajunya yang paling penting baju ini. Meskipun ini bukan jas, tetapi baju ini melambangkan sebuah biru loh. Biru itu mengartikan bisa dipercaya loh bolo. Ngono kuwi loh. Ini ada garisnya merah. Ini nek aku milih ini yang ada garisnya merah loh. Selain bisa dipercaya, aku juga seorang sosok yang tegar. Makanya aku dulu 2 minggu, 2 minggu aku dapat SLC. Alhamdulillah bolo. Terus dek sini yo poin-poin yang mungkin diisi sama perusahaan itu tak tunjukin dek sini. Bolo-bolo tak cantumin di atas ini yo. Ini kita baca bareng-bareng. Ini namanya ada online Sinchongsu Chakyong Yoryong Gwin Sahang. Ini jadi kondisi apa? Perekrutan secara online ini yo, pendaftaran perekrutan ini di atas sendiri. Ini ada Mojib Opjung. Mojib Opjung ini adalah lowongan kerja jenisnya ini Jeju Op itu dari manufaktur bolo. Terus di sini ada Aimang Gukjok. Ini ada negara asal, pengen dari negara mana ini bisa diisi bolo. Jadi G2G itu bukan Indonesia tok, mungkin saja ini pengen orang Nepal atau orang mana ini bisa diisi. Terus dibarengi ini ada Hak Riok ini apa bolo? Gak ngerti aku. Hak Riok ini koyoke pendidikan terakhir. Jadi bisa milih juga pendidikan terakhirnya mau milih yang SMP atau SMA kayak gitu. Terus di bawahnya ada Yon Riang ini umurnya ini mulai dari berapa sampai berapa gitu. Karena dulu aku kebetulan pas bertiga nyampe sini itu juga seumuran bolo. Terus di sini kemarin ngambil orang Indonesia itu sama-sama juga umurnya juga sama dalam rentang yang sama. Terus Jagyok Myonho 1 ini adalah apa lisensi, mungkin pas skill test itu kan ada kita membawa kayak sertifikat itu toh. Ini masuk ke sini waktu itu aku membawa dari Yamaha bolo, YIMM Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Payo sangar aku yo. Terus de bawah ini ada Jonggong, gak genah Jonggong apa ini singkatan-singkatan gitu bolo. Ini yang ngerti ya cuma orang Korea. Ini ada oneng ryok, ini adalah kemampuan dalam berbahasa. Ini tentunya nilai bolo-bolo ya berpengaruh. Ini ada Sang, Jung, Ha, Muguan. Lek diisi Muguan ini bebas. Tapi sajang ada yang alah bodo amat gitu. Terus nek Ha ini kemampuannya dasar, mungkin yang dapat nilai KKM, nilai rendah mohon maaf. Terus Jung ini yang sedengan, yang Sang ini nilainya yang tinggi. Waktu itu berarti tempatku milih angger paling orang aku dapat nilai bagus. Temanku itu dua itu nilainya cuma berapa ya 180 atau berapa gitu. Terus ini ada Gojik Sincong Gubun. Ini adalah kriteria yang ingin diperkerjakan itu ada banyak bolo. Jadi mau yang benar-benar pemula kayak bolo-bolo ini yang ikut J2J baru pertama kali belum pernah ke Korea. Terus ini ada Saojang Byonggong ini kalau misal mau nyari yang pindahan bolo. Terus apa Guan Giopso ini tidak ada sangkut paut, terserah. Terus ini apa mau milih Jeipguk. Jeipguk itu orang yang re-entry di sini maksudnya yang ikut CBTX kayak gitu bolo. Terus ini ada Shingyu Teki. Ini Shingyu Teki ini khusus bolo,
khusus orang baru yang khusus. Terus ini ada Goyong Jiwon Desang Giguan. Ini adalah kondisi yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini pabrikmu itu masuknya apa ini? Kondisi pabrik. Jadi misal pabrik yang merekrut yo Jungso Giop yo berarti pabrik menengah, nek pabrik besar yo Saop Juang iki pokoknya. Wes lah bolo. Bah, rotok kembang aku lek jelasno iki. Oh, iki Gisuksa Sisolpio. Ini adalah apa? Apakah pabriknya menyediakan Gisuksa enggak? Harus mengisi juga di sini. Gain Jongbu Sujip Iyong Dong. Ini apa? Sabjang Depyoja. Ini adalah apa? Informasi mengenai atasannya di sini. Ini harus ngisi juga. Jadi lengkap bolo. Terus di bawah juga ada harus ngisi lagi untuk memastikan pengen yang Jaibku apa masih baru, apa reentrinan atau CBTX kayak gitu. Terus ini ada Mojib Minwon, ini adalah lowongan kerja yang dibuka. Ini pengen mencari orang berapa, ini ngisi di sini dari pihak pengusaha atau sajang. Ini ada emang Gukjok, ini negara asale. Song Biol, ini adalah Biol itu jenis, Song itu kelamin bolo. Jadi jenis kelaminnya bisa milih namja apa yoja apa bebas. Di sini bisa milih juga. Gemu Yejongji, ini adalah kondisi kerja ya, bagian kerjanya opo. Terus Jagyok Myunhwa 2, ini adalah lisensinya, pengen yang lisensinya kayak gimana. Jadi detail banget bolo. Setelah nanti pihak pengusaha ini mengajukan ini, mengisi ini, nanti baru dari pihak Nodongbu ini kan dikirim ke EPS HRD toh bolo, tentunya ke HRD Korea yang ada di sini tentunya. Terus dari HRD Korea dilempar ke Nodongbu nanti ngasih ke pabrik, ngasih file, ngasih data bolo-bolo atau kalau di sini disebut itu Iryokso, nanti dikasih ada fotonya sampean, terus detailnya itu dikasih tahu. Jadi dari sini nanti tinggal milih tinggi badan, berat badan, sama wajah. Sampai dipilih atau enggak, ini menurutku wajah itu sangat penting. Makanya bolo-bolo untuk rajin cuci muka yo. Skincare gak penting bolo lah skincare. Aku dulu loh nggak skincarean, wajahku bahkan membelek kutuk, tetapi alhamdulillah dipilih dengan cepat. Yowes bolo-bolo mungkin cukup sekian ya bolo-bolo video kali ini. Takutnya bolo-bolo malah apa ya, tambah bosen juga. Ini bolo-bolo bisa ngerti maksudku enggak dari poin ini? Oh ya, mungkin bolo-bolo juga tanya, misal aku punya mas yang udah ndek Korea atau punya saudara yang udah ndek Korea, apakah bisa untuk di apa ya, disaranke biar diambil enggak? Enggak bisa bolo, karena dari sini itu bisa ngambil itu cuma yang X. Misal dari perusahaan ini dulu pernah ada orang yang kerja di sini 2 tahun atau berapa, terus pulang ikut CBT yang X itu ya, CBT khusus ya. Kalau sekarang UBT khusus itu bisa diambil ke sini lagi otomatis, karena setiap orang yang udah pulang ke Indonesia terus nanti ikut ujian itu yang udah X, itu nanti dari pihak Nodongbu ditanyain ke pabrik lamane dulu, bro ini karyawanmu ikut ujian lagi yang dulu ndek situ 2 tahun, mau ambil gak, kayak gitu. Tetapi ketika bolo-bolo masih bener-bener baru, dicari pun nggak bakal ketemu. Bahkan dulu ada satu kasus ketika temanku itu dulu kan dek sini pernah 3 tahun toh, 3 tahun dek Korea. Setelah 3 tahun dia pulang mutus kontrak terus ikut ujian lagi, tetapi ikut ujiannya itu ujian yang pemula bolo. Jadi dia ikut tenggok daftar file yang pemula, antrian rosternya pun roster yang pemula. Terus dia nelpon sama pihak perusahaan yang di sini, sama bosnya di sini, suruh nyari datanya, itu nggak ada, nggak bisa. Yowes, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bolo. Jika bolo-bolo mungkin masih kurang jelas, mau nanya-nanya silahkan tanya di kolom komentar atau bisa DM di Instagram, atau mungkin mau tanya apa aja jangan ragu-ragu ya bolo. Thank you, terima kasih udah menonton sampai selesai, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini bolo dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.